Gila kan kalian? Masa orang yang kasih semuanya itu terus dibilang jahat? Jika Anda menganggap Jokowi jadi wali kota 2 kali, jadi gubernur 1 kali, jadi presiden 2 kali, mantunya, anaknya jadi wali kota itu hanya sekedar pemberian, sepertinya Anda yang gila. Setega itu dia diperlakukan air susu dibalas dengan air tuba. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Gila kan kalian? Masa orang yang kasih semuanya itu terus dibilang jahat? Jika Anda menganggap Jokowi jadi wali kota 2 kali, jadi gubernur 1 kali, jadi presiden 2 kali, mantunya, anaknya jadi wali kota itu hanya sekedar pemberian, sepertinya Anda yang gila itu. Kenapa saya katakan demikian? Ada 2 sudut pandang yang bisa menggambarkan pernyataan Anda itu. Yang pertama, Anda sedang mengkerdilkan masyarakat. Anda sedang mengkerdilkan peran masyarakat dalam menentukan pilihannya. Seakan-akan masyarakat tidak ada gunanya di dalam proses Jokowi jadi wali kota 2 kali, Jokowi jadi gubernur, Jokowi jadi presiden 2 kali. Bahkan jangan hanya masyarakat. Relawan-relawan itu kemudian Anda anggap tidak berguna karena faktanya hanya sekedar Ibu Mega dan PDIP. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda menganggap seperti itu, ya kan? Berarti Anda sedang berbicara tentang kemunafikan politik dan mempertontonkan itu ke ruang publik. Kenapa? Faktanya begini ya, seandainya Jokowi dikasih untuk periode pertama jadi wali kota Solo, kalah. Lalu kemudian dikasih lagi periode kedua, kalah. Apakah akan mungkin PDIP memberikan kesempatan Jokowi menjadi gubernur di DKI Jakarta? Jokowi menjadi calon presiden 2 kali. Apakah mungkin? Tidak. Artinya apa? Ada popularitas Presiden Jokowi yang menjadi catatan bagi PDIP. Itu masalahnya teman-teman yang harus pahami. Jadi artinya apa? Jadi artinya justru popularitas Presiden Jokowi itulah yang menjadi catatan bagi PDIP, yang menjadi jalan bagi PDIP untuk ikut menaikkan suara partainya. Jadi jangan bicara soal dikasih. Sepertinya Anda yang sedang dikasih sesuatu itu oleh PDIP. Kira-kira begitu. Baik, luar biasa ya. Ini baru kali ini saya menyaksikan sebuah video bagaimana seorang Denny Siregar, influencer ini ya, yang terkenal itu, yang mencoba untuk menyerang Jokowi dengan mengatakan bahwa Jokowi mungkin lupa akan jasa dari PDIP karena dikatakan bahwa ya sering di framing Megawati itu jahat kepada Jokowi hanya dikarenakan Jokowi diberi kesempatan 2 kali menjadi wali kota, lalu 1 kali gubernur dan 2 kali menjadi presiden. Tetapi tadi sudah diklarifikasi atau dijelaskan ya, dikantar balik oleh seorang netizen ya, yang adalah seorang tunanetra, yang dengan pandangannya, pemahamannya yang sampaikan apa? Bahwa justru popularitas Jokowi itulah yang mengangkat partai PD Perjuangan. Karena diibaratkan tadi, seandainya kalau Jokowi 1 kali diberi calon wali kota Solo gagal, 2 kali gagal, apakah masih diberi kesempatan untuk ke gubernur atau presiden? Tetapi karena popularitas Jokowi hebat, luar biasa, dipercaya oleh masyarakat atau dipercaya oleh rakyat, dipilih periode kedua, lalu didorong naik ke gubernur dan seterusnya. Seandainya popularitas Jokowi itu tidak ada, tentu PD Perjuangan juga namanya atau elektabilitasnya tidak ikut naik. Sehingga kalau sampai dikatakan hanya diberi-beri begitu saja, tidak mungkin lah. Diberi karena memang ada sesuatu yang dibutuhkan juga oleh PDIP. Artinya bahwa PDIP memberikan peluang, tetapi si figur itu sendiri juga memberikan popularitas dirinya untuk disatukan dengan partai tersebut, lalu mencalonkan diri. Jadi ibaratnya kalau partai itu adalah kendaraan, sedangkan figur itu adalah manusia yang hendak bepergian ke suatu tempat, tentunya membutuhkan kendaraan. Tetapi kalau tanpa kendaraan pun, ya bisa ke sana, ke tempat tujuannya, menggunakan dengan cara apa? Jalan kaki. Tetapi memang waktunya cukup lama, tidak secepat menggunakan kendaraan. Tetapi kalau kendaraannya sebagus apapun, tetapi kalau memang popularitas orangnya tidak bagus, itu juga saya yakin hanya 1 kali gagal dan tidak diberi kesempatan untuk kedua kalinya. Sehingga apa yang disampaikan atau dijelaskan oleh netizen tadi, ya, seorang tunanetra tadi, dia mengatakan apa? Bahwa ya stop mengatakan bahwa Jokowi itu dikasih jabatan, dikasih kesempatan. Tetapi sesungguhnya Jokowi juga memiliki popularitas yang memberikan kesempatan kepada PD Perjuangan untuk naik. Jadi antara PDIP dan Jokowi memang sama-sama saling membesarkan.
PDIP membesarkan Jokowi karena diberikan kesempatan, Jokowi pun membesarkan PDIP karena popularitasnya. Sehingga tidak ada kata yang harus disematkan kepada Jokowi bahwa Jokowi adalah pengkhianat, kesempatan itu diberikan oleh Megawati, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya di sini antara PDIP maupun Jokowi sama-sama saling membesarkan. Ya saya sedih lah. Pandan Bapak kok jadi sedih ini ya? Nggak bisa aku apakan deh. Air mata jatuh. Sampai apa setega itu dia diperlakukan, air susu dibalas dengan air tuba. Siapa yang lakukan itu? Karena aku lihat dia tuh kalau baik sama orang, akrab sama orang, memang ngomongnya saya naik, Jokowi kau pikir kau ini ya, ini itu ya, itu karena dia dekat. Ya, ke aku juga dia perlakukan aku juga begitu. Satu ketika dia datang ke rumahku, dia pengen mengajak aku untuk kongres luar biasa di Sukolilo, jadi ketua pemenangan dia. Dia ngomong seenaknya sama istriku, Heri, aku pinjam Banda dulu ya. Aku mau pakai dia, kayak sepeda motor aja gue gitu. Ini seorang tokoh atau politisi senior dari Partai PD Perjuangan, Pandan Nababan, yang sampai mengeluarkan air mata hanya karena mengingat Ibu Megawati diperlakukan secara tidak adil, artinya bahwa Jokowi meninggalkannya begitu saja. Air susu dibalas dengan air tuba, itu menurut apa yang disampaikan oleh Pandan Nababan tadi. Tetapi kalau kita memperhatikan secara jeli, apakah benar Bapak Presiden Jokowi memperlakukan Ibu Megawati ibarat air susu dibalas dengan air tuba? Ataukah bisa sebaliknya? Karena kadangkala seseorang ketika merasa dirinya hebat dan berkuasa, tidak lagi menganggap orang lain di bawahnya. Dan beberapa kesempatan atau beberapa video membuktikan itu, bahwa Presiden Jokowi diperlakukan ibarat seorang anak sekolah yang melakukan kesalahan dan dibawa ke dalam ruang kepala sekolah. Di situ di depan Megawati, ya dipersiapkan atau diberikan kursi kecil, ya sebuah bangku kecil untuk Jokowi duduk, lalu difoto selfie lah atau di take video oleh Puan Maharani, kemudian diviralkan. Hal-hal seperti ini, apakah Jokowi memang melakukan yang namanya air susu dibalas dengan air tuba? Sehingga mungkin Pak Pandan Nababan memiliki kesan atau pengalaman lain yang menurutnya bahwa Ibu Megawati memang sifatnya sudah seperti itu. Tetapi tidak semua orang bisa menerima apa yang kita lakukan. Karena kita hidup dalam sebuah komunitas, sebuah organisasi besar, kita tidak bisa memperlakukan semua orang sama seperti yang kita inginkan. Atau memborong atau mengeneralkan semua orang itu sama sifatnya. Tentu tidak. Mungkin kepada Pandan Nababan, beliau merasa biasa-biasa saja. Tetapi kalau bagi orang lain merasa bahwa itu adalah hal luar biasa, yang itu yang patut diperhitungkan dan patut untuk dipahami. Ya, jangan sampai ya kesannya Jokowi melakukan sebuah kesalahan besar, pengkhianat lah, atau air susu dibalas air tuba, kacang lupa kulit, dan lain-lain. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Ya, pastilah. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini bicara nyali nih, saya bilang nih, karena korupsi kan udah jadi akar semua masalah. Nah, mungkin Anda jujur, Anda boleh jadi orang jujur. Yang kita butuhkan sekarang ini jujur dan berani. Kalau cuma jujur nggak berani nggak ada guna. Berani nggak jujur lebih celaka juga. Berani nyolong lebih celaka. Tapi kan jujur, saya yakin. Tapi Anda berani nggak? Kenapa beliau bisa pilih Ganjar? Kenapa bisa pilih saya maju ke DKI? Tapi Pak Mahfud, beliau selalu katakan ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba.
Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Saya tidak meremehkan orang muda. Orang muda Anda harus berani tunjukkan bahwa Anda bisa tidak kalah sama orang tua. Saya setuju. Betul kan? Tapi juga orang tua juga jangan mengatakan saya sudah tua, enggak juga. Karena proses sebuah pengalaman hidup ini, apalagi ngurus negara, Anda butuh pengalaman. Minimal legislatif di DPR. Pernyataan Pak Ahok ini, ya kalau kita cerna baik-baik, beliau hanya mengeluarkan sebuah kalimat diplomasi sebenarnya. Di satu sisi yang mengatakan bahwa ia tidak pernah meremehkan kemampuan anak muda, tetapi di sisi yang lain, ia meragukan sebenarnya. Karena mau menjadi pemimpin, apalagi presiden itu harus memiliki pengalaman politik yang cukup. Minimal menjadi kepala daerah itu pun harus di provinsi. Minimal menjadi anggota legislatif itu pun harus di nasional. Supaya bisa paham tugas-tugas pemerintahan. Boleh-boleh saja pernyataan ini demikian. Tetapi, apakah Pak Gibran atau Mas Gibran tidak memahami hal-hal seperti itu? Saya berpikir 2-3 tahun menjadi wali kota itu juga bagian dari pengalaman hidupnya. Dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, tidak semuanya itu sifatnya baku. Tetapi dia akan bergerak dinamis. Mungkin saat sekarang anak-anak muda dituntut untuk harus memiliki banyak pengalaman. Tetapi tidak pernah ada satu orang pun tahu bahwa pengalaman itu bisa dilakukan asal ada keberanian. Seperti Pak Ahok katakan tadi, jujur iya tetapi harus berani atau nyali. Nah kalau berbicara nyali, saya tidak ragukan soal Mas Gibran. Kenapa dikatakan demikian? Ketika ia sudah selesai pendidikannya di luar negeri, pulang, kalau orang yang tidak bernyali pasti akan hanya melanjutkan usaha yang sudah dirintis orang tua yang boleh dikatakan sudah punya nama dan sudah sukses. Tetapi ia lebih memilih untuk membuka usaha sendiri yang bagi kebanyakan orang yang tidak menjanjikan yaitu usaha apa? Kuliner. Tetapi justru ia sukses di usaha ini. Nah di sini kalau berbicara nyali, seorang pengusaha itu nyalinya hebat, kuat. Karena menjadi seorang pengusaha harus siap untung dan rugi. Dan ini butuh nyali. Sehingga kalau memang diragukan Mas Gibran punya nyali atau tidak, saya pastikan atau saya sangat yakin bahwa Mas Gibran itu memiliki nyali yang cukup untuk menjadi seorang wakil presiden kelak kalau terpilih. Coba diberikan kesempatan kepada orang-orang muda. Beliau kan seorang wakil, bukan langsung jadi presiden. Yang cukup memiliki banyak pengalaman adalah Pak Prabowo. Nah, dari situlah dia akan belajar bagaimana mengelola pemerintahan itu. Karena dia hanya seorang wakil yang akan mendampingi seorang presiden untuk tugas-tugas presiden dibantu oleh seorang wakil presiden itu. Kecuali Mas Gibran langsung menjadi seorang capres yang bakal menjadi presiden yang harus segala hal dia harus tahu persis. Tidak semua orang juga seperti itu. Terbukti juga banyak orang-orang tua juga tidak mampu. Ya, ketika diberikan kepercayaan menjadi pemimpin juga tidak ya sesuai dengan ekspektasi sebenarnya. Yang namanya politik itu adalah pembelajaran. Sifatnya juga dinamis, semua bisa dipelajari, asal ada kesempatan. Apa artinya Anda punya kemampuan luar biasa, tetapi kesempatan itu tidak ada, atau tidak diberikan. Oleh karena itu, Mas Gibran sudah mendapatkan kesempatan itu. Sekarang, biarkan waktu menjawab dan berikan kesempatan pembuktian yang bakal dilakukan oleh Mas Gibran kelak kalau ia terpilih menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Tetapi kalau belum apa-apa sudah diragukan, ya saya sangat yakin, biasanya kalau orang yang banyak diragukan, dia akan sukses kelak. Dan balas dendam yang terbaik untuk orang-orang yang meragukan itu adalah dengan prestasi. Dan itu saya sangat yakin Mas Gibran mampu melakukan itu. Hai netizen, selamat sore, salam sehat selalu ya. Seperti yang saya katakan saudara, di dalam politik itu tidak ada musuh abadi. Jadi kalau hari ini Jokowi dimusuhin, Oleh ya
mulai diintimidasi, didiskreditkan, bahkan mau dimasyulkan, sekalipun itu menurut saya tidak mudah, ya. Ya karena sudah nggak ada kepentingan. Jadi kalau politik itu sudah nggak ada kepentingan, buat apa nunggu lama-lama? Menurut saya juga, ya sebaiknya Bapak Presiden Jokowi segera mereshuffle, membersihkan semua orang-orang PDIP di kabinet. Total bersih. Ini harus Ya. dibersihkan total ini. Jangan ada tersisa. Sikat semua agar lebih kondusif bekerja, ya. Dan saya percaya Jokowi akan menyelesaikan tugasnya dengan lebih baik. Oke, God bless you, all the best. Wah, ini usulan yang cukup menantang ini ya. Diminta untuk Pak Jokowi segera mereshuffle ya 5 menteri PDIP yang masih ada di kabinet saat ini. Dengan harapan dibersihkannya para menteri-menteri dari PDI Perjuangan tersebut akan memberikan suasana kondusif bagi Presiden Jokowi. Nah, apakah ini langkah yang tepat? Tentunya juga Presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tetapi berdasarkan isu yang sementara beredar di tengah masyarakat saat ini adalah isu reshuffle, di mana Jokowi bakal bersih-bersihkan para menteri dari PDIP dan akan menggantikan dengan pengganti dari beberapa partai koalisi dari Indonesia Maju ini. Dan ya dengan reshuffle nanti bahkan akan dialami, tentu suhu politik pasti akan memanas. Kenapa? Karena Jokowi harus berani membersihkan orang-orang yang pernah mendukungnya. Tetapi ya mau tidak mau, suka tidak suka itu harus dilakukan. Dan bahkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati pun menurut isunya meminta untuk segenap para kadernya yang duduk di kursi menteri untuk segera ditarik pulang. Ya, tanpa ditarik pulang pun pasti reshuffle itu akan terjadi. Pak Presiden Joko Widodo itu memang orang yang tidak punya rasa takut. Tidak takut mati, tidak takut miskin, tidak takut capek, tidak takut susah, tidak takut kehilangan, tidak takut tidak berkuasa. Jadi Pak Jokowi memang serba tidak takut. Pak Jokowi cuma takut sama satu hal, takut sama Tuhan. Ya, kenapa saya bilang Pak Jokowi tidak takut mati? Di dalam beberapa kegiatan beliau, ini bukan main-main ya, taruhannya memang nyawa. Seperti ketika Pak Jokowi pergi ke Afghanistan di saat situasi di sana masih di tengah-tengah konflik. Beliau datang dalam keadaan turun salju, disambut sama pemimpin Afghanistan dan bahkan didaulat untuk menjadi imam sholat di sana. Dan buat mereka kehadiran Pak Jokowi ini berkah. Karena Pak Jokowi adalah Presiden Indonesia kedua yang pernah datang dan berani datang ke Afghanistan setelah Pak Soekarno. Kemudian waktu Pak Jokowi meninjau jalan yang akan dibangun di Papua, di daerah Nduga. Di daerah Nduga ini banyak sekali kantong-kantong KKB ya, atau kriminal bersenjata. Yang beberapa hari sebelumnya ada beberapa orang yang ditembak sama KKB. Pak Jokowi naik motor dan berada di posisi paling depan. Jadi ibaratnya buat sasaran tembak itu wah, paling gampang karena paling depan. Naik motor sendiri. Terus kemudian waktu pergi ke Ukraina, dilanjutkan ke Rusia, sama. Daerah konflik, tapi beliau berani. Karena apa? Buat beliau mati itu memang sudah pepesten atau sudah takdir. Kalau memang takdirnya mati, ya mati aja. Pak Jokowi juga tidak takut miskin. Yang namanya miskin sudah pernah ngalamin. Jadi kalau memang ketemu miskin lagi sudah pernah ngerasain, sudah tahu caranya menjadi orang miskin. Pak Jokowi juga tidak takut capek. Baru aja landing ke Indonesia, sudah berkunjung ke tempat bencana, mengunjungi masyarakat. Jadi nggak takut dia capek. Ya. Nggak takut capek dan nggak takut kehilangan. Mau kehilangan apa, tiba-tiba disuruh berhenti nggak berkuasa, ya nggak apa-apa. Yang penting beliau melakukan semuanya untuk rakyat.
Jadi paling ngeri kalau ketemu orang yang tidak punya rasa takut seperti ini dan cuma takut sama satu, yaitu takut sama Tuhan. Demikianlah Pak Jokowi. Rahayu. Luar biasa ulasan dari netizen ini tentang Jokowi ya. Pak Jokowi tidak punya rasa takut. Jadi ada beberapa jenis takut yang diuraikan tadi memang itu nyata dialami dan dijalankan oleh Pak Presiden Jokowi. Dan kapan lagi kita bakal memiliki presiden seperti Pak Jokowi ini? Di mana-mana seringkali kita dengar buah jatuh tidak jauh dari pohon. Besar harapan segenap pendukung Jokowi menggantungkan harapan dan cita-citanya di pundak putra sulung dari Jokowi yang saat ini maju menjadi cawapres. Kita sangat yakin dan percaya karena hanya pohon yang sehat, yang bagus, yang menghasilkan buah yang manis.